Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah Masjid Al-Ittihad yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnah beliau. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat. Alhamdulillah, di malam hari ini telah hadir Ustaz Sabit Rahman Ustaz yang tadi pada rumah ada kendala yang Ustaz ya. Insyaallah di kajian malam ini akan membahas mengenai jamaah yang besar. Alangkah baiknya untuk memulai kajian ini kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat Ustaz kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azanallah wa iyyakum. Pada malam hari ini tema kita masih satu rangkaian panjang fiqhus shalah. Walaupun sempat kita selingi dengan beberapa tema sebagai variasi, namun permasalahan atau pembahasan fikih salat ini memang begitu panjang. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang fiqhul jam'i wal qasri, yaitu fikih jamak dan qasar. Ya, kita tahu salah satu karakter agama Islam adalah al-yusru, mudah, gampang atau ringan. Dan kemudahan Islam ini merupakan kehendak Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendak agar kalian itu mendapatkan kemudahan dan kalian tidak mendapat kesulitan. Itu kehendak Allah. Rasul sendiri mengajarkan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan persulit, dan jangan bikin orang lari dari agama. Berikan kabar gembira dan jangan bikin orang lari dari agama. Salah satu wujud kemudahan Islam adalah diberikan dispensasi bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan atau kebutuhan untuk melakukan aktivitas sholat yang tidak normal, yaitu dengan digabung jamak atau dengan diqasar, diringkas, disingkat. Ini bukan bentuk kelemahan beragama, tapi memang ini merupakan suguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, jika beliau menghadapi berbagai macam kesulitan pun, beliau juga akan mengambil keringanan tersebut. Hal ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyira Rasulullah alaihi salatu wassalam bi amrayn illa ittakhadha aisarahuma ma lam yakun ithma. Tidaklah Rasulullah alaihi salatu wassalam dihadapkan dua pilihan, melainkan dia akan memilih yang paling gampang, yang paling ringan,
selama tidak mengandung dosa, termasuk dikala beliau sedang menghadapi kesulitan untuk melaksanakan sholat secara wajar atau normal, maka biasanya beliau akan mengambil rukhsah, yaitu dengan cara menggabung atau dengan cara meringkas. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama al-jam'u, yaitu menjamak. Menjamak lawannya adalah at-tafriq, memisah. Menjamak menggabung, at-tafriq memisah. Yang dimaksud jamak di sini dan umumnya umat Islam ketahui adalah yaitu menggabungkan dua waktu sholat antara zuhur dan asar, baik di waktu zuhur atau di waktu asar, baik takdim maupun takhir, dan juga menggabung antara maghrib dan isya, baik di maghrib atau isya. Adapun subuh tidak ada tandemnya untuk dijamak, sehingga subuh tidak bisa dijamak. Lalu bagaimana kedudukan mengambil jamak atau rukhsah? Ada tiga pendapat para ulama. Pertama, yang mengatakan mengambil rukhsah atau keringanan itu wajib diambil. Ini pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, yang mengatakan bahwa mengambil rukhsah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bahkan lebih ditekankan lagi dari sekedar muakkadah. Ini pendapat Imam Malik. Yang ketiga, yang mengatakan sunnah tapi enggak sampai muakkadah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Yang keempat, yang mengatakan itu mubah, opsional, boleh diambil, boleh enggak. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya dirangkum atau diringkas oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Itu kedudukannya kalau memang kita situasinya sudah memenuhi syarat untuk melakukan rukhsah tersebut. Baik, sekarang kita lihat dulu khusus untuk jamak. Sebelum kita ngomongin qasar atu-atu ya. Jamak itu alasannya banyak. Bahkan ada yang mengumpulkan alasan bolehnya jamak itu lebih dari 40-an alasan. Jadi dia berbeda dengan qasar yang mana alasannya lebih sempit, yaitu sekedar safar, sekedar perjalanan. Sementara jamak itu banyak sekali alasannya. Intinya adalah apapun situasi yang membuat seseorang mengalami masyaqqah, kesulitan, kepayahan, dan hajah, adanya kebutuhan, adanya sebab yang mengharuskan dia untuk menjamak, maka dia udah boleh jamak kapanpun itu. Ya, berbeda dengan qasar hanya karena safar saja. Baik, kita akan memberikan beberapa contoh. Pertama, dibolehkan jamak yaitu ketika safar sebagaimana qasar. Hal ini berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim alias muttafaqun alaih an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala, dahulu Rasulullah jika rihlah, irtahala rihlah, jalan-jalan, ya sedang melakukan perjalanan, qabla an taziga syams, yaitu dia perjalanannya sebelum matahari tergelincir. Sebelum matahari tergelincir maksudnya sebelum zuhur. Ya anggaplah kalau kita sekarang jam 11 misalnya, atau jam 10 misalnya, kayak begitu. Maka akhara az-zuhra ila waqtil asri, maka Rasul akan mengakhirkan, menunda sholat zuhurnya di waktu asar. Berarti apa tuh? Jamak takhir. Summa nazala, lalu ketika udah waktu asar, Rasul pun turun dari kendaraannya, singgah, mampirlah gitu. Fajama'a, lalu beliau pun menggabungkan bainahuma, keduanya, yaitu
zuhur dan asar. Ini dalil tegas banget ya, Bukhari Muslim muttafaqun alaih sebagai kedudukan hadis tingkat kesahihannya tertinggi. Dari 4 mazhab, hanya 1 mazhab yang mengatakan tidak boleh menjamak karena safar, Hanafiyah. Karena Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan peristiwa Rasulullah menjamak antara zuhur dan asar di waktu asar ini, di hadis tadi, itu khususon buat Rasulullah, kata mereka. Nggak berlaku buat umatnya, itu buat Rasul saja. Namun pendapat ini dikoreksi oleh jumhur alias mayoritas. Menurut mayoritas ulama, tidak ada dalil spesifik yang menunjukkan bahwa kisah tadi khusus buat Rasul. Kalau memang itu khusus buat Rasul, pasti Nabi udah ngejelasin. Tapi ternyata tidak ada penjelasan khusus atau tidaknya. Maka kembali ke hukum asal, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Udah ada, telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik buat kamu. Maka kita pun mengikuti, selama memang itu bukan khusus buat Rasul. Kalau khusus buat Rasul, baru dah kita nggak ngikutin. Baik, kemudian komentar para ulama, saya ambil dari Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Beliau mengatakan, al-jam'u baina sholataini fi safari fi waqti ihdahima jaizun. Menggabungkan 2 waktu sholat ketika safar di salah satu waktu 2 sholat tersebut, di salah satu waktunya adalah jaizun, boleh. Fi qauli aktsari ahli ilmi, menurut mayoritas ulama. Jadi emang belum ijma yang sudah kita bahas tadi. La farqa baina kaunihi nazilan aw sa'iran. Tidak ada perbedaan baik dilakukannya di saat kita mampir, kayak di rest area misalnya, kan mampir tuh, singgah, atau sudah nyampe di tujuan. Kalau singgah kan belum nyampe di tujuan, masih rest area tadi, atau nyampe di tujuan. Yang penting secara jarak totalnya, total maksudnya keberangkatan ya, bukan di total sampai pulang, itu sudah cukup. Sama kayak qashar, yaitu 88,656 km. Ya, itu kalau dikiloin. Ya, kalau dikilometerin. Istilah lainnya yaitu 48 mil Hashimiyah, ini kata Imam Nawawi. Atau istilah lainnya 2 marhalah. Tapi yang paling gampang supaya gampang diingat, ya kilometer aja dah, 88,656 km. Itu kurang lebih ya, komanya tuh kurang lebih segitu yang dikonversi oleh Sayyid Sabiq, kemudian Wahbah Zuhaili dan yang lainnya. Baik, itu tentang jamak gara-gara safar. Yang kedua, jamak gara-gara turun hujan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, kita lihat dulu. Rawa al-Asram fi sunanihi an Abi Salamah bin Abdurrahman. Al-Asram meriwayatkan dalam sunannya, dalam kitab sunannya, dari Abu Salamah bin Abdurrahman annahu qala, dia berkata, minas sunnati idza kana yaumi matir idza kana yaumu matir ayajma'a baina maghrib wal isya. Salah satu sunnah bagi orang yang sedang mengalami hujan, yaumul matir, turun hujan, yaitu menggabung antara maghrib dan isya. Ini konteksnya kalau hujan, maghrib dan isya. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan jamak dalam konteks hujan hanya berlaku maghrib dan isya, bukan hujan yang zuhur dan sampai asar. Karena biasanya jarang hujan lebat 3 jam tuh jarang. Kalaupun di Indonesia yang curah hujannya tinggi, paling kita hujan-hujan yang rintik lama banget. Tapi untuk derasnya itu paling setengah jam, 1 jam. Kemudian, warawa al-Bukhari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghrib wal isya fi lailati matirah. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasul pernah menjama' antara maghrib dan isya di malam hari yang sedang hujan. Nah,
Ini hujan yang gimana nih? Kan gitu. Hujan yang gimana? Mereka mengatakan itu hujan yang memang membuat lepek. Apa lepek? Basah ya, kelihatan dah. Ini kulit kita kelihatan nih, badan kita. Di sini dikatakan al-muballal. Ya, dikatakan di sini ya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yaitu bisababil matar al-muballil, yaitu hujan yang membuat basah lithiyab pakaian. Jadi bukan sekedar rintik, apalagi zaman sekarang udah pakai payung atau jas hujan. Ya, wassalg atau hujan yang sampai memunculkan salju, wal bard atau yang sangat dingin. Lima fi sahihain an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, karena itulah yang terjadi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Dan ini merupakan pendapat mayoritas zahabat jumhurul fuqaha minal malikiyah wa syafi'il hanabilah ila jawazil jam'i bainal maghrib wal isya bisababi al-matar. Jadi mayoritas ulama mengatakan boleh karena hujan yang bikin basah. Itu 3 mazhab kecuali Hanafi. Mirip jadinya dengan Safar. Hanafi pun Safar juga enggak tadi kan. Tapi sedikit ada perbedaan. Dalam mazhab Syafi'i, bolehnya jamak ketika hujan itu konteksnya kalau lagi sholat di masjid. Di masjid, bukan di rumah. Kita lagi maghrib nih, lagi nunggu iqomah, ya hujan tau-taunya. Nah, saat itu tuh kita udah boleh memasang niat untuk menjamak dengan isya. Tapi kalau kita masih di rumah, kemudian hujan deras gede, dan kemudian kita anggaplah kita mentaksirnya, ini kayaknya lama nih hujan karena memang lagi musim hujan misalnya, biasanya begitu. Tapi saat itu kita di rumah, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tetap kalau yang kayak gitu normal sholatnya, nggak dijamak. Ya, adapun yang di masjid itu boleh. Namun dalam mazhab Hambali, Hanabilah, mereka menyamakan, mau di rumah kek, mau di masjid kek, pokoknya hujan. Ya, dia mungkin di rumah belum sempat ke masjid, mungkin ada urusan dulu, beberes dulu, begitu udah siap berangkat, hujan gede banget. Maka yang kayak gitu masa jadi nggak boleh jamak? Tetap boleh. Ini dalam mazhab Hambali. Begitu, itu perbedaannya di situ aja. Ya, tapi untuk masalah hujan dan yang bikin basah, mereka sepakat hujan yang kayak begitu yang boleh untuk menyebabkan jamak, termasuk yang bersalju atau yang begitu dingin. Baik, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Ini karena hujan. Yang ketiga, menjamak karena sakit. Sakit yang mana? Sakit yang berat. Bukan cuma karena cantengan. Ya, itu mah enggak. Jamak gara-gara cantengan juga kagak enak dengernya kan. Ya. Baik. Syekh Sabiq mengatakan al-jam'u bi sababil marad awil udhr. Dhahaba al-Imam Ahmad wal Qadi Husain wal Khattabi wal Mutawalli min asy-Syafi'iyah ila jawazil jam'i taqdiman wa ta'khiran bi udhil marad. Menjamak karena faktor sakit menurut Imam Ahmad, Qadi Husain, Mutawalli dan lain-lain dari golongan Syafi'iyah, kemudian Al-Khattabi juga, ya Syafi'iyah juga, mereka mengatakan bolehnya dijamak gara-gara sakit, baik jamak takdim maupun takhir. Nah, ini solusi nih buat orang tua kita yang udah kena stroke, di kasur aja nggak kemana-mana. Ya ganti daleman juga kita yang cebokin tuh pakai pampasnya misalnya. Daripada repot setiap sholat gonta-ganti mulu, mendingan dijamak karena dibolehkan. Sehingga buka pampasnya pun paling cuma 3 kali jadinya, menjelang subuh, kemudian jamak maghrib, zuhur dan asar, dan jamak antara maghrib dan isya.
Lalu li'annal masyaqqata fihi asyaddu minal matar. Ya, karena masyaqqah kesulitan tadi itu lebih susah dibanding hujan. Hujan aja yang kita lagi sehat walafiat, padahal mas hujan kan bisa sholat nggak dijamak, bener kan? Bisa kan? Ini hujan deras banget nih, hujan deras banget dah. Seandainya kita nggak jamak bisa nggak? Bisa juga kan sebenarnya. Nah, sakit itu alasannya lebih berat sebenarnya dibanding hujan. Maka hujan aja boleh dijamak, apalagi sakit. Itu namanya qiyas aula dalam usul fiqh, qiyas aula. Ya, jika membantah orang tua dengan aja haram, apalagi nabok lebih haram lagi. Itu namanya qiyas aula. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa huwa qawiyyun fid dalil. Dalil kebolehan menjamak gara-gara sakit itu dalilnya kuat. Ya. Jadi sakit yang berat yang membuat kita sulit untuk ke masjid, misalnya demam yang tinggi, bukan sekedar greges doang biasa. Kalau greges doang kan kadang kita masih bisa ke masjid lah. Apa greges meriang lah ya, masih bisa. Tapi kalau udah emang demam berat, udah gitu kita pun bangkis mulu, khawatir nularin ke orang, ya, dan seterusnya, yang kayak gitu boleh dijamak. Dalam kitab Al-Mughni dikatakan, al-maradu al-mubih lil jam'i huwa ma yulhiquhu bihi, ya, bi ta'dihi kulli salati fi waqtiha masyaqqah wa dha'f. Jamak yang membuat boleh sakit yang membuat boleh dijamak adalah, yaitu jika orang tersebut sholatnya jadi nggak beres, terganggu karena sakitnya, nggak nyaman, nggak nikmat banget, ya, baik sakit di anggota badan, sakit di kepala, nyeri nyut-nyutan yang luar biasa, kayak mau pecah rasanya, ya, dengkul kanan kiri kalau nyentuh tuh nyeri kayak ketusuk-tusuk misalnya. Ini berat, boleh bagi dia untuk menjamaknya, ya, baik karena kesulitan sakit tadi atau jadi lemah gara-gara itu. Yang keempat, menjamak karena sedang proses menuntut ilmu syar'i tentunya. Ya, seperti ini nih, misal kita kajiannya lama banget, mulai dari anggaplah jam 5 kita mulai, 5 sore, terus maghrib lewat, terus hingga sampai isya. Akhirnya kita menjamak takhir. Nah, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Syakik, dia berkata, qala khatabana Ibnu Abbas yauman ba'dal asri. Suatu hari Ibnu Abbas berkhutbah, ngasih materi, ya, setelah asar, setelah sholat asar, hatta gharabatis syams, sampai matahari terbenam. Coba, itu panjang banget materinya itu. Habis asar sampai matahari terbenam, berarti kan maghrib. Wabadat an-nujum, sampai-sampai muncul bada'a itu muncul, bada'al islamu ghoriban, Islam pertama kali muncul dianggap asing. Wabadat an-nujum, maksudnya bintang-bintang itu sampai nongol. Berarti maghrib udah agak maleman, itu udah lewat. Waja'alan nas yaqulun, nah, saat itu manusia teriak-teriak, as-shalah, as-shalah, ngingetin dia, salat, salat. Qala faja'ahu rajulun min Bani Tamim. Ya, datanglah seorang laki-laki kepadanya dari Bani Tamim, keras orangnya Bani Tamim itu. Dan dia pun secara tegas kepada Ibnu Abbas berteriak deket-deket, ya, as-shalah, as-shalah, la yaftur, ya, jangan males, digituin. Bayangin, ya, Ibnu Abbas lagi ngisi taklim dibilang jangan males, sholat jangan males, gitu. Lalu Ibnu Abbas pun ngasih komen, nanggepin, atu'allimuni bisunnah la ummalak.
apakah kamu ingin ngajarin saya sunnah? La ummalak. La ummalak itu kalau secara harfiah artinya nggak punya emak nih orang, begitu. Itu kalau secara harfiah. La tidak, umma ibu, lak bagimu, nggak punya emak kamu, gitu. Itu idiom orang Arab kalau lagi kesel. Kalau di kita apa? Rese lu, gitulah kurang lebih. Kalau di kita gitu dah, rese amat nih orang, gitulah. La ummalak. Kemudian Ibnu Abbas ngasih tahu, jamaah Rasulullah SAW baina zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Tahu nggak? Rasul itu pernah menjamak antara zuhur, asar, maghrib, isya. Itu gara-gara ini, gara-gara taklim. Qala Abdullah bin Syakik berkata, fahaka fi sadri min dzalik. Abdullah bin Syakik, perawi hadis ini, dia ngasih komen, dada saya ngerasa nggak srek ketika Ibnu Abbas ngomong kayak begitu. Masa sih Rasul pernah menjama maghrib, isya, kemudian zuhur, asar hanya gara-gara taklim gitu. Akhirnya fa'ataitu Abu Hurairah, maka saya pun nanya ke Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kan yang paling banyak hadisnya. Ternyata fasaddaqa maqalatahu, Abu Hurairah pun membenarkan, mengiyakan perkataan dari Ibnu Abbas. Betul bahwa Rasul pernah menjamak gara-gara proses belajar mengajar ulumus syar'i, ilmu-ilmu syariat. Gitu. Jadi ini yang keempat, salah satu di antara contoh ya, bolehnya menjamak karena faktor belajar mengajar ilmu-ilmu syar'i. Tapi emang kalau saat ini agak jarang orang lakukan. Ya. Kemudian yaitu dalam keadaan kesibukan berat, walaupun sakit tidak, safar tidak, hujan tidak, lagi ada sibuk berat, ya, yang mana kesibukan itu memang berbahaya kalau ditinggal atau terjadi kekacauan, seperti kesibukan di saat dokter bedah, lagi ngebedah pasien, lagi bedah baru belek, azan, ditinggal tuh pasien, ya, jangan, lanjutin dulu, kesian tuh pasien, bisa game over. Apalagi penjaga pintu kereta, nggak ada aplusan, sendirian doang dia, begitu azan zuhur ditinggal. Qobliyah 4 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, badiahnya 4 rakaat juga yang diambil. Udah setengah jam lebih. Begitu dia nyampe di pintu pos penjagaan, udah berapa bajai kelindes. Begitu. Ini pekerjaan kayak gini, kesibukan yang luar biasa, dia nggak ada aplusan lagi, sendiri doang. Dia boleh untuk menjamak saat itu. Baik, kita baca dulu dari Imam Nawawi, kemudian nanti saya tambahin dari Ibnu Taimiyah. Wa dhahaba jama'atun minal a'immah ila jawazil jam'i fil hadar. Segolongan para imam mengatakan bolehnya menjamak dalam keadaan hadar. Hadar itu nggak kemana-mana, lagi di rumah, ya. Tapi mungkin di rumah lil hajah, ada kesibukan. Misal apa sih, kalau ibu-ibu dah lagi masak yang kalau ditinggal bisa angus. Liman la yattakhidhuhu 'adah. Ini syaratnya nih. Bagi orang yang tidak menjadikan hal itu sebagai kebiasaan. Yang penting jangan jadi kebiasaan kayak gitu. Sesekali boleh aja menjamak dalam keadaan nggak safar, nggak hujan, nggak sakit atau yang tadi itu. Tapi mungkin karena kesibukan yang memang ada hajat dia. Yang penting jangan dijadiin kebiasaan. Wa huwa qaul Ibnu Sirin, ini pendapat Ibnu Sirin, wa ashab min ashabi Malik, kemudian ashab di antara kawan-kawannya Imam Malik, wa hakahu al-Khattabi anil Qafal asy-Syasi al-Kabir min ashabi Syafi'i. Ini juga pendapat dari Al-Qafal, salah satu pembesar mazhab Imam Syafi'i. An Abi Ishaq Al-Marwazi, Abu Ishaq Al-Marwazi juga bilang begitu. An jama'atin
min ashabil hadis, dan juga jamaah ahli hadis juga mengatakan demikian. Wakhtarahu Ibnul Munzir. Ibnul Munzir salah satu tokoh besar dan senior mazhab Syafi'i. Wa yu'ayyiduhu zahir qaul Ibnu Abbas. Dan ini didukung oleh ucapan Ibnu Abbas yang berbunyi, yaitu arada alla yuharrij ummatahu. Ya, Rasulullah berkehendak supaya enggak bikin susah umatnya. Ya, atau dalam hadis lain itu sedekah buat umatnya, gitu. Jadi silakan aja kita menjamak dalam keadaan enggak safar, enggak sakit, enggak hujan, ada kesibukan yang sangat penting. Ya, karena Rasul pernah melakukan, dan kata Ibnu Abbas itu agar umatnya tidak mengalami kesulitan. Nah, dalam kitab yang lain Imam Ibnu Taimiyah sampai-sampai beliau mengatakan bolehnya untuk para juru masak, khawatir masakannya angus atau gosong, untuk menjamak sholat. Ini kan jadi apa ya? Ini kabar gembira buat emak-emak nih. Ibu-ibu lagi masak apa gitu, yang kudu diliatin terus. Itu kayak bikin kue lapis. Bukan kue lapis ya, lain lagi sama kue lapis nih. Yang guyur diliatin dulu, angus soalnya. Guyur lagi matang terus hingga sampai tebal kayak begini. Nah, ini contohnya. Dan lain-lain lah, mungkin ibu-ibu atau kaum wanita lebih tahu dalam masalah itu. Nah, sekarang kita mau tahu dalilnya mana sih? Dalilnya hadis Sahih Muslim. An Ibni Abbas qala, Ibnu Abbas berkata, jama'a Rasulullah alaihi salatu wasallam baina zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Rasul pernah menjamak antara zuhur asar kemudian maghrib isya bil Madinah, di kota Madinah, fi ghairi khauf wala matar, dalam keadaan enggak ada apa-apa, dalam keadaan rasa takut enggak ada, hujan enggak, pokoknya mah ya di rumah aja. Ya, ada kesibukan di rumah gitu. Nah, yang kayak gini sesekali, kata Imam Nawawi, jangan dijadiin kebiasaan, itu boleh. Yang barangkali bisa kita lihat itu kondisi sebagian kaum muslimin yang kebingungan apa namanya tuh ketika nikah ya, ketika walimah, khususnya bukan walimah di gedung. Kalau gedung bisa disiasati kok. Jam 11 mulai, jam 1 selesai, bisa nggak? Bisa kan? 2 jam doang cukup kan? Apalagi kalau yang diundang nggak banyak. Insya Allah dia nggak usah pakai jamaah, itu dia bisa kok. Tapi kalau di kampung-kampung kan nggak gitu. Mulai jam 11, kelar jam berapa kalau kampung? Ada yang sampai jam 9 malam. Ya, itu pengantennya, orang tuanya tuh perabotan lenongnya banyak banget itu yang dipakai, gonta-ganti mulu kan. Ya. Akhirnya kadang mereka ngerasa, aduh gimana ya gonta-ganti segala macam. Kalau buat laki masih mending dah. Kadang perempuan, kalau laki kan nggak terlalu banyak ya, begitu-gitu aja kalau laki mah. Perempuan tuh yang terlalu ini. Nah, karena ini sesekali, emang ada yang nikah berkali-kali, ada sini? Kan sesekali itu, nggak jadi kebiasaan kan. Maka mereka masuk kategori yang dikatakan oleh Imam Nawawi, silakan. Walaupun tetap saya cenderung untuk selama coba bisa untuk tidak dijamak, nggak usah dijamak. Tapi kalau emang itu sulit, baru kita ambil rukhsah tersebut. Baik, itu tentang jamak. Kayaknya tentang qashar bulan depan dah ya, karena saya masih ada jadwal lagi di Mekarsari jam 9-an. Mekarsari nggak jauh sih ya, di Mekarsari situ, Cisalak, balik lagi ke sono. Tadi habis dari Mekarsari barusan, ya sore, ntar ke Mekarsari lagi. Baik, segitu dulu kita diskusi dan jawab. Insya Allah masalah fikih qasharnya kita akan bahas di bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan jemaah. Sebelum Ustaz atas materinya, barangkali dari Jawa ada yang mau menanyakan mengenai Jawa itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Kalau
jamaah kosor bisa kita naik kendaraan, salah satunya naik bis lah ya. Jadi kalau bis kan berangkat jam 9.10 itu sampai ada yang sampai karena sudah maghrib gitu. Kalau dikasih sekarang bis-bisnya banyak seperti itu, jadi ada istirahatnya paling cuma sebentar ya 10 menit, jadi nggak sempat kita untuk sholat. Nah itu gimana, apa kita di sholat di dalam bis atau enggak boleh nggak gitu? Karena saya sempat ngalamin sampai maghrib dari sebelum dulu, karena di sekarang dia maghrib yang berpenumpang. Iya. Terus juga kalau yang jamaah ada kita di rumah itu kalau maghrib bisa emang boleh kayak gitu kita kayaknya apa mungkin maghrib kalau di rumah kita bisa sholat sendiri gitu tanpa dijamaah itu gimana, bisa berarti kan gitu? Ya, jazakallahu khairan. Untuk jamak di faktori safar, kalau perjalanannya sudah sampai seperti tadi ya, berangkat pagi nyampe maghrib, itu biasanya tuh udah ratusan kilometer itu. Ya itu secara syarat jarak udah terpenuhi. Saya ngalamin sendiri, berangkat jam 7:30 pagi waktu ke Semarang, nyampe asar kalau nggak salah, naik kereta. Kalau naik bis mungkin agak lebih lamaan lagi kayaknya ya. Nah, memang idealnya nih, kalau bicara ideal, apalagi kalau kita mobil pribadi kan bisa berhenti ya. Kalau bis ini nggak bisa. Kalaupun bisa tadi yang paling 5 menit doang, istirahat sebentar, makan siang atau apa. Kalau kita mau sholat, satu bis sholat itu untuk berangkat lagi butuh waktu lagi. Barangkali itulah kenapa supir tuh kayak buru-buru. Ya anggaplah kita nggak bisa mengendalikan ini gimana. Apakah akhirnya kita sholat di bis? Sholat di kendaraan, saya agak lupa apakah pernah dibahas di sini atau belum. Sholat di kendaraan, prinsip dasarnya itu sholat wajib tidak boleh di kendaraan. Sebagaimana hadis Bukhari, Rasulullah kata para sahabat tidak pernah melaksanakan sholat wajib di kendaraan. Kalau sholat sunnah iya, Nabi pernah di kendaraan, tapi sholat wajib nggak pernah. Kenapa? Karena kalau di kendaraan, kita tahu kendaraan itu kan arahnya ya terserah kendaraan. Sehingga yang terjadi apa? Kiblat udah rusak. Arah kiblat udah rusak dah tuh. Kan arah kiblat kan cuma satu. Kalau naik kendaraan kan nggak mungkin lempeng doang. Pasti belok kan? Nah, karena wajib madep kiblat, maka untuk sholat wajib dia Rasulullah nggak pernah di kendaraan. Tapi di sisi lain, nggak mungkin pula seorang muslim ketika di kendaraan dan sudah azan mereka nggak sholat. Pasti akan muncul ketidaknyamanan di hati, ya kan? Gelisah kan kita, aduh udah azan nih gimana ya, mau turun bingung sendiri kan gitu. Ini gimana akhirnya? Kata Imam Nawawi, kalau kondisinya nggak mungkin keluar, baik karena faktor bahaya, contoh kayak pesawat nggak mungkin keluar, atau faktor kita khawatir ketinggalan rombongan, kata Imam Nawawi, atau khawatir harta kita nggak kepegang jadi hilang atau apa, maka dalam kondisi kayak begitu barulah dibolehkan di kendaraan, namun bukan untuk adaan. Apa adaan? Untuk menunaikan, bukan, tapi untuk lil hurmati wakti. Ini kata Imam Nawawi, untuk menghormati waktu sholat, karena tidak pantas seorang muslim di waktu sholat dia enggak sholat. Maka sholatlah dia untuk menghormati waktunya. Ya, misal udah zuhur nih, ya udah dia jamak, karena memang secara syarat dia udah terpenuhi, dia jamak di situ. Terus kata Imam Nawawi, nanti sampainya di tujuan, udah kelar nih, nyampe maghrib nih, wajib bagi dia untuk i'adah, mengulang, qadhaan, secara qadha. Kenapa? Karena yang tadi secara syarat kendaraan dia nggak terpenuhi, nggak sah, tapi dia wajib sholat juga untuk menghormati waktu, maka hendaknya nanti begitu nyampe di sana dia mengulangi untuk qadhaan.
termasuk maghrib dan isya'nya. Kalau memang tadi maghribnya nggak bisa dilakukan di kendaraan, dia nyampe di sana nanti. Jadi dia nanti maghrib zuhur dan isya dan asar jamak, setelah itu baru maghrib dan isya'nya. Begitu. Ini yang pertama nih. Lalu Syekh Abdullah Al-Faqih dari Kuwait itu mengomentari, kata beliau begini, dalam hal ini ada dua pendapat, antara i'adah, diulang, atau cukup yang tadi di kendaraan sudah cukup mengcover. Beliau bilang begini, kalau kita bicara dalil, sebenarnya lebih kuat yang mengatakan tetap sah di kendaraan. Ini kata Syekh Abdullah Al-Faqih. Loh, kan Rasul nggak melakukan, para sahabat melakukan. Seandainya itu enggak sah, pasti para sahabat udah dikoreksi oleh Rasul. Yaitu ketika para sahabat sholat di perahu, dan perahu termasuk kendaraan. Dan perahu kadang ya begini, kadang begini juga, gitu. Dan ketika mereka udah balik ke darat, ketemu sahabat yang lain, ketemu Rasul, tidak dikoreksi, nggak disuruh ulang sama Nabi. Nah, dari situlah kata Syekh Abdullah Al-Faqih bahwasanya di kendaraan itu udah cukup tanpa harus diulangi. Cuman dia bilang begini, seandainya mau diulangi itu ahwat. Apa ahwat? Lebih hati-hati dan lebih aman memang. Gitu, lebih hati-hati dan lebih aman. Kalau dia mau ulangi di sana sebagai kodoan tadi. Walaupun dia ikut pendapat, biasanya ikut pendapat bahwasanya seandainya enggak diulang udah cukup, tapi kalau mau diulangi itu lebih aman. Itu kayak gitu kita pilihnya. Ya. Kemudian untuk yang kedua apa tadi ya? Yang kedua. Jamak di rumah. Iya. Ya, kalau jamak masih bisa dilakukan di rumah. Yang nggak boleh qashar, karena qashar itu kalau nyampe di rumah dia udah nggak lagi musafir kan. Ingat syarat qashar karena safar. Status musafirnya dia berakhir ketika sampainya dia di daerah dia tinggal, bukan hanya di rumah. Kita orang Depok, habis pergi dari Sumatera, kita masih boleh qashar ketika masih di rest area, anggaplah bukan rest area, anggaplah di Bandara Suta. Kan Suta masih Banten. Ya, dia masih boleh untuk qashar. Nah, sesampainya dia di Depok, anggaplah baru di perbatasan dengan Pasar Minggu misalnya. Udah di Depok tuh misalnya di daerah UI, Margonda, maka dia udah nyampe di daerahnya sendiri sehingga status musafirnya telah berakhir. Para fuqaha mengatakan status musafir berakhir bukan di rumah, tapi ketika udah nyampe daerahnya sendiri. Sehingga buat dia qashar udah nggak boleh saat itu, tapi untuk jamak masih boleh. Kenapa? Karena jamak itu faktornya kan bukan hanya karena safar, bisa karena apa tadi? Masyaqqah, sempit, waktu, payah, susah dan seterusnya. Kalau itu masih dia alami, maka dia masih boleh untuk menjamak saja tanpa qashar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamak ketika musafir di hari Jumat. Nah, Dimasuk sholat Jumat. Apakah kita tadi kan contohnya di Rasul mengakhirkan apakah kita skip Jumatnya gitu, atau itu sholat Jumat 2 rakaat, kemudian sholat jamak asalnya di awal waktu menarnya. ya. Untuk safar di hari Jumat, ini saya sempat bikin 2 tulisan. Ya, apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan sholat Jumat? Baik, saya akan bacain dari kitab Fiqh Sunnah ya. Al-musafir wa idza kana nazilan waqti iqamatiha fa inna aktsaru ahli ilmi yarawna annahu la jum'ata alaihi. Seorang yang safar, ya walaupun dia berhenti untuk sementara waktu untuk mukim,
Mayoritas ulama mengatakan bahwa seorang yang safar di hari Jumat tadi tidak wajib sholat Jumat. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusafir, dahulu Rasulullah bersafar, fala yusallil jum'ah fa sholat zuhr wal asr jama' ta'dim. Jadi jamaknya takdim. Rasul safar di hari Jumat, dia tidak sholat Jumat, tapi dia fa sholat zuhr wal asr ya jama' takdim. Jadi menggabung antara zuhur dan asarnya secara jama' takdim, berarti di waktu zuhur. Walam yusalli jum'atahu, dan dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Wa kadzalika ya fi'lul khulafa wa ghairuhum, dan inilah perbuatan khulafaur rasyidin dan selain mereka. Jadi saban di hari Jumat mereka nggak pernah sholat Jumat, safarnya kalau lagi safar hari Jumat ya, tapi mereka jamak takdim di waktu zuhur dan asarnya. Tapi zaman sekarang nih, kalau kita safar di hari Jumat, ngelewatin jalan panjang banget, terus berhenti di masjid buat sholat, lagi ngapain kira-kira mereka? Sholat jamaah, lagi sholat Jumat. Nah, mungkin nggak kita nungguin mereka dulu, nunggu lama banget dah, sambil di kantinnya masjid gitu, pasti jadi fitnah itu. Orang pada Jumatan dia makan kan gitu, pasti kan ditanya sama orang, Pak nggak ikut musafir, kan kagak enak kan gitu. Akhirnya gimana, apa yang terjadi? Ikut, dan nggak mungkin sholat zuhur kan kita, ya kan? Kalau lagi Jumatan mereka, akhirnya kita sholat Jumat. Maka muncul pertanyaan selanjutnya, emang boleh sholat Jumat di jamaah sama asar? Kan kalau tadi kan sholat zuhur di jamaah sama asar, sekarang pertanyaannya, ini kan sholat Jumat bukan sholat zuhur, apakah boleh di jamaah dengan asar? Hambali dan Hanafi mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan sholat zuhur, itu sholat Jumat. Yang Nabi lakukan zuhur dan asar. Syafi'i dan Maliki mengatakan boleh. Kenapa? Karena hari Jumat emang nggak ada sholat zuhur, ya kan? Hari Jumat emang nggak ada sholat zuhur, adanya sholat Jumat. Ya itulah sholat zuhurnya hari Jumat, ya sholat Jumat, sehingga digabung. Lah kan Rasul nggak melakukan, karena zaman Rasul tidak ngalamin yang namanya apa tadi, di jalan ada masjid, nggak ada. Rasul kan masjid zaman Nabi dalam kota doang, di Madinah atau di Mekah udah. Begitu dalam perjalanan nggak ngalamin kayak kita. Kalau kita kan ngalamin banyak masjid di kanan kiri gitu. Jadi emang ada dua pendapat ya tentang masalah apakah bisa dijamak antara sholat Jumat sama asarnya. Ya, dua mazhab bilang tidak, dua mazhab lain bilang boleh. Syekh Al-Albani termasuk yang mengatakan bolehnya menjamak antara zuhur Jumatan dengan sholat asar. Saya pribadi lebih ikut pendapat yang mengatakan boleh. Dan itu juga dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Faqih dari Kuwait tadi di dalam Syabakah Fatwa Syabakah Islamiyah. Wala miswab. Ini sudah cukup ya. Syukur Ustaz atas pertanyaan yang sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap berkah dalam hidup ini. Baik, untuk menutup kajian pada malam ini, baiknya kita membaca bersama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.